wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita. Ini bagian terakhir evaluasi. Dia ada kemarin 3 surat, hasil daripada konsep, program, sasaran dan amal ibadah yang kita lakukan. Ya, harus kita evaluasi. Pertama kemarin surat Al-Mu'minun 1-11 kita sudah bahas. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35 juga kita sudah bahas. Ini terakhir. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Ya. Ini adalah sebagai evaluasi. Apakah kita sudah berhasil mendapatkan iman amal soleh, atau apakah kita akidahnya sudah benar, ibadahnya sudah benar, muamalah dan akhlaknya sudah benar. Ini hasil semua. Tapi ini untuk dapat jemaah ketahui dalam tatanan konsep. Dan tentu kajian-kajian itu dijabarkan akidah. Ini kajian-kajian nanti akan kita bahas. Setelah ini nanti baru kita masuk kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah ibadahnya apa? Ada ustadznya, masalah fikih. Ya, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat, sampai fikih ekonomi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ini masalah-masalah hukum. Masalah akhlaknya ada akhlak dan tasawufnya, ada ilmunya. Nah, dalam hal ini kita menengok dulu secara global. Nah, apakah kita masih beruntung atau tidak? Nah, ini di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Ibadur Rahman. Siapa hamba-hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu? Setiap hamba Allah pasti masuk surga. Tapi tidak semua makhluk Allah masuk surga. Beda kan? Nah, kita ini menjadi hamba, bukan menjadi makhluk. Kalau makhluk, kucing juga makhluk, kerbau juga makhluk, kayu juga makhluk, batu juga makhluk. Tapi kita Allah panggil ibad. Sebagaimana juga Allah panggil Nabi kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi. Disebut hamba. Maka nih ya Ibadur Rahman, hamba Allah. Mengapa Ustaz mengatakan setiap hamba Allah pasti masuk surga? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Ku itu siapa? Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadkhuli jannati. Maka Ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang ini dia nanti. Yujzaunal ghurfata. Ini yujzaunal ghurfata. Ini adalah semuanya surga ini. Khalidina fiha wa hasunat mustaqar wa muqama. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa hamba Allah? Ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan.
orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, dalam keadaan tidak menyombongkan diri. Haunan artinya maroha. Wala tamshi fil ardi maroha, kata Allah, jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan membusungkan dada, sombong. Haunan rendah hati, tunduk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Seperti apa orang yang tidak sombong itu? Apabila dia disapa oleh orang-orang jahil, qalu, mereka mengatakan salama, kata-kata yang salam, kata-kata yang menyelamatkan. Jangan artikan kalau orang menghina kita assalamualaikum, bukan begitu maksudnya. Salama itu kata-kata yang menyelamatkan. Dia tidak balas kata-kata itu dengan kata-kata seperti apa yang dikatakan oleh musuh. Coba kita tengok penafsirannya. Ibadur Rahman lamma dzakara al-juhala'il musyrikin, tatkala jahiliyah, orang-orang jahil musyrik itu, mereka menistakan Al-Quran, menistakan Nabi, menistakan orang-orang beriman. Nah, maka di sini dikatakan apa? Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang beriman itu dengan memanggil abdihi. Kenapa? Karena orang-orang selain mukmin Allah tidak akan panggil dengan abdihi. Ini berbeda. Nah, maka selain orang-orang beriman itu, apa Allah katakan? Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Selain orang beriman itu, mereka sama saja seperti binatang ternak, bahkan lebih daripada binatang itu hinanya. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itu orang-orang yang lalai. Orang lalai ini tidak ada pada orang yang beriman. Orang beriman tidak akan pernah lalai. Tidak pernah lalai solatnya, tidak pernah lalai puasanya, tidak pernah lalai baca Qur'annya, tidak pernah lalai ibadahnya. Ya. Jadi orang-orang ahli neraka itu Allah katakan ghafilun. Laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh pesesat neraka neraka jahanam oleh kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mensyukuri nikmat Allah, punya mata tapi tidak melihat kebesaran Allah, punya telinga tapi tidak mendengarkan kajian-kajian tentang agama Allah. Ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Nah, itulah dia. Wa ulaika humul ghafilun. Jadi orang-orang selain beriman itu dinamakan ghafilun. Ghafilun itu dalam surah Yasin dikatakan, dalam surah Al-Baqarah juga, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Karena mereka tidak beriman, makanya mereka lalai. Jadi kalau orang yang masih lalai ibadahnya, jangan aku beriman dulu. Karena ciri khas orang beriman itu dia tidak akan pernah lalai. Nah, di sini dikatakan makanya alladzina yamshuna 'alal ardi haunan idza khatabahumul jahilun qalu salama. Cuman untuk dapat digarisbawahi, ya, di sini dikatakan kode etik kita untuk berjalan di muka bumi disebutkan dalam tafsirnya. Tidak boleh wala yamshi sur'atan, tidak boleh berjalan dalam keadaan cepat-cepat, dan tidak pula boleh berjalan terlalu lambat. Yang benar apa? Mutawassitan, jalannya sederhana. Kenapa di sini dikatakan? Coba dari Imam Az-Zuhri mengatakan sur'atul masyi tazhabu bahaul wajhi. Berjalan dengan cepat
akan menghilangkan cahaya dan keceriaan muka. Jadi kalau berjalan jangan bergegas-gas, jangan terlalu lambat. Kullu syai'in awsatuha, setiap sesuatu itu ambil pertengahannya. Jadi ini tentang masalah apa berjalan. Wal khair fit tawassut, sebaik-baik dalam perjalanan di muka bumi adalah fit tawassut. Biasa-biasa saja, standar saya. Jangan terlalu laju, jangan terlalu lambat. Nah, di sini dikatakan qalu salama. Nah, apabila mereka disapa oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang jahiliyah, oleh musuh Islam, qalu salama, dia mengatakan kata-kata salama. Artinya apa? Dia balas dengan kebaikan. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan zatil kal ayat itu turun adalah qabla ayatis saif. Ayat itu menjelaskan turunnya ini sebelum ayat tentang masalah ayat pedang. Mana ayat pedang itu? Surat At-Taubah, Surah At-Taubah ayat 5. Namanya ayat pedang, ayatus saif. Saif. Mana ayat saif itu? Fa idzan salakha, fa idzan salakal ashhuru al-hurum, apabila insalakha ashhurul hurum, apabila habis bulan haram, faqtulul musyrikin, haitsu ma wajadtum apabila habis bulan haram, maka bunuhlah orang musyrikin itu, perangilah orang musyrikin itu dimanapun kamu menemuinya. Artinya apa? Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat ini sudah mansukh. Kalau umat Islam dinista, tidak boleh sekarang ni apa? Yalah, kita baik-baik saja. Tidak boleh. Kalau Allah dinista, Rasul dinista, orang-orang beriman dinista, Al-Quran dinista, agama dinista, ini dia ayatnya. Ayatus saif namanya. Ini istilah ayat saif ini, ayat pedang ini bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi dari para ulama menyimpulkan ayat ini adalah ayat perang. Jadi kalau kita sudah dihina, kita sudah banyak. Kalau dulu ya awal-awal Islam qalu salama. Tapi kalau sudah mayoritas muslim sekarang ni, ada orang menghina, ada orang menista umat Islam, orang beriman, Al-Quran, Rasul, Allah Subhanahu wa taala, maka ayatnya adalah pindah kepada surat Taubah ayat 5, namanya ayatus saif. Konsepnya apa? Fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka dulu yang mulai, baru boleh mulai. Jangan salahkan. Jangan salah pemahaman ini pula ni. Ni ayat ini besok pagi saya ngambil pedang lagi. Ditebas orang semua, tidak. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka sudah mulai duluan menyakiti kita, menista agama kita, maka baru mulai. Tentu ini ada komando-komandonya juga. Ini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nih, fa idzan salakha asyhurul. Mana syahrul haram itu? Bulan haram itu ada 4. Salasa mutawalliyah, 3 berturut-turut. Zulqaidah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan 1 antara Jamadil Ukhar dan Sya'ban. Mana itu? Rajab. Sekarang bulan apa?
Sekarang bulan Rajab, bulan haram, bulan diharamkan berperang. Jadi selain bulan haram berperang itu, apabila habis bulan haram, faqtulul musyrikin, maka perangilah, bunuhlah orang musyrikin itu dimanapun kamu mendapatkannya. Artinya dimanapun mereka menyiksa kamu, menghina kamu, boleh bertindak. Ini dalam konteks negara Islam, bukan dalam konteks negara demokrasi. Berbeda ya. Jangan samakan semua ini masing-masing ledakkan bom sana, tidak tepat pula seperti itu. Nah, ini dua penafsiran para ulama, dan orangnya juga dua. Kalau tidak sanggup dia melawan, ya balas dengan baik-baik saja. Dihina kita, ya balaskan dengan baik-baik, atau doakan dia mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Versi yang kedua apa? Kalau kanda sudah banyak, sudah mayoritas dihina, dinista, maka pindah dia kepada surat Taubah ayat 5. Boleh melakukan dengan cara kita, dengan pedang gitu. Ada contohnya? Ada. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik menghina Nabi, menghina Tuhan, menghina Nabi. Datang kepada Umar bin Khattab, ya, datang kepada Nabi, dia menghina-hina Islam, menghina-hina Nabi. Kemudian Nabi suruh, coba kamu bertanya sama Umar. Bertanya dia sama Umar, ya, tentang masalah hinaan itu. Berdiri situ kata Umar, ambil pedang itu langsung sekali. Ya, maka ini diletakkan di surat At-Taubah. Surat At-Taubah artinya apa? Orang-orang pendosa ini. Ya, itu orang-orang pendosa. Nah, yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Ya. Jadi yang pertama jangan lupa, siapa hamba Allah yang dijamin masuk surga itu? Orang yang pertama, tatkala dia dinista, dia bisa berlaku baik kepada seseorang itu. Atau setelah dia berkuasa, setelah dia banyak, setelah masa, dia boleh melakukan pembalasan. Jangan diam saja. Ya, as-sakitu 'alal haqqi syaitanul akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran, maka dia adalah setan gagu, setan bisu namanya. Nah, nih. Yang kedua, walladzina yabtulu rabbihim sujdan wa qiyamah. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman. Ya, orang yang beriman yang melaksanakan konsep program sasaran ini, ya. Siapa mereka? Orang-orang yabituna li rabbihim. Mereka yabit. Apa beda yabit dengan lail? Ya. Makanya kalau anak-anak pesantren namanya mabit kan? Apa mabit itu? Ya. Lail malam juga. Apa beda lail dengan malam? Kalau lail itu bisa dipakai untuk ibadah, bisa dipakai untuk tidur. Sedangkan mabit lebih banyak ibadahnya daripada tidur. Itu nama mabit namanya. Tapi kalau tidurnya lama, setengah jam cuman menjelang subuh, dia itu mabit namanya. Lail namanya namu bil lail. Ini mabit. Ya, jadi kalau dengan kata-kata walladzina yabitun li rabbihim, berarti orang malamnya dia pakai semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud wa qiyamah, sujud dan berdiri. Artinya ibadah salat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian akhir malam jadikanlah dia untuk solat tahajud. Laksanakanlah solat tahajud. Nah, tentu dengan kata-kata mabit bukan hanya sekadar sujud. Qiyamu itu qiyamul lail masuknya. Bukan hanya sekadar sujud, tapi seperti yang dilakukan pada 10 akhir Ramadan. Apa yang dilakukan 10 akhir Ramadan? Lewat jam 12 kita ngaji dulu. Ada dilakukan di sini.
Di Ar-Rahman, di An-Nur juga gitu. Lewat jam 12, jam 1 kita ngaji dulu. Ngaji, tafsir, akidah, apapun pengajiannya berganti ustaz. Kemudian setelah itu apa? Istirahat ya. Istirahatlah. Lebih kurang tidur 1 jam 2 jam lah. Kemudian jam 3 bangun kembali. Ya, tahajud. Tahajud dengan witirnya 8 tambah 3 11 rakaat. Setelah itu sampai subuh nanti. Setelah itu ada lagi, kalau masih ada waktu, pengajian lagi sampai subuh. Setelah itu setelah subuh ada pengajian lagi. Itu namanya apa? Yabitu. Nah, ini kalau orang rajin nanti yabitu nali rabbihim, berjaga-jaga malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk manusia-manusia yang evaluasinya bagus. Sering lakukan ini Pak Bu. Alhamdulillah. Apalagi bagi kita yang umur-umur 50 tahun ke atas, ya. Itu jam 3 itu sudah mau bangun dia itu. Ya. Kalau ada orang umur 50 tahun ke atas enak dia tidur aja sampai pagi. Itu ditanya kenapa lah obatnya tuh ya. Obat tidurnya tuh. Kalau yang bujang-bujang nih tidur jam 8 sampai pagi masih enak tidurnya. Iya. Tapi kalau kita umur 50 tahun ke atas, itu kadang lewat jam 12 itu udah susah tidur itu. Untuk apa? Supaya kita lebih banyak ibadah. Karena malaikat maut itu barangkali berpuluh kali mengintip kita, belum juga lagi gitu ya. Jadi perbanyaklah nih. Walladzina yabitun. Kalau belum pernah mabit, belum pernah ibadah qiyamul lail pada malam hari, laksanakan. Ya, itu adalah tanda-tanda orang beriman yang akan mendapatkan ini balasan Allah Subhanahu wa taala, ghurfatan fi surga. Dah, ada ghurfahnya, ada kamar-kamarnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kalau kita perhatikan nih, man shalla rak'ataini wa aksar ba'dal isya al-akhirah. Ya nih ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, barang siapa yang salat 2 rakaat atau lebih daripada ba'dal isya, setelah salat isya al-akhirah, setelah salat isya bagian akhir, berarti apa? Salat isya bagian akhirnya Pak, sepertiga akhir malam. Nah, faqad bata lillah sajidan wa qa'iman, maka sungguh dia dianggap dia qiyamul lail, melaksanakan ibadah Allah sepanjang malam. Nah, wa qala al-Kalabi, Imam al-Kalabi mengatakan, man qama raka'ataini badal maghrib, siapa yang melaksanakan ibadah salat 2 rakaat setelah maghrib, wa arba'an ba'dal isya, 4 rakaat setelah isya, faqad bata sajidan lillah, juga sama dia ya telah melaksanakan ibadah semalam penuh. Ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalal isya fil jamaah, barang siapa yang salat isya berjamaah, fa ka'annama qama nisfil lail, siapa melaksanakan salat isya berjamaah sama dia beribadah separuh malam. Jadi kita yang melaksanakan salat isya nanti berjamaah sama kita beribadah dari jam 6 sampai jam 12, separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal lail kulluh, siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah maka seolah-olah dia melaksanakan ibadah salat semalaman penuh. Allah ya Rahman ya Rahim, itu hebat. Ini yang kita intai begitu. Syukur-syukur kalau sampai ajal kita dalam keadaan ibadah solat itu. Oh, ya kan? Yang melaksanakan ibadah dapat separuh malam. Isya berjamaah, subuh berjamaah dapat 1 malam. Kita sudah niat kita akan solat subuh besok. Meninggal malamnya, maka kita meninggal dalam ibadah, meninggal dalam keadaan menjadi hamba Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Takut mati, Bu?
Siapa takut? Ya, kita takut mati kalau mati tidak melaksanakan yang apa? Surat Al-Furqan ini. Kemudian walladzina yakul. Ini mabit untuk ibadah. Apa ibadahnya? Salat. Dalam salat ada Quran. Ya, baca Quran, salat, baca Quran, salat. Alladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Yang ketiga adalah orang yang mengatakan, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkan daripada kami azab neraka jahannam. Nah, coba kita tengok tafsirnya. Syarat ini apa? Di sini dikatakan ibadah rahman itu apa? Hum ma'ata'atihim wa sujudihim wa qiyamihim li rabbihim masfiquna khaifina min adzabillah. Syaratnya apa? Laksanakan perintah Allah dulu, salatnya, puasanya, zakatnya tatkala sampai nisab, hajinya tatkala mampu, baca Quran, laksanakan semua kewajiban baik kepada Allah maupun kepada manusia, baru minta ini. Ya Allah, palingkan dari kami neraka jahanam. Tapi nyata salat. Macam mana pula caranya? Allah masrif anna azab jahannam, tapi dia mencuri, dia berbohong, dia menipu. Maka ini syarat ini perlu diperhatikan. Ya, baru kita doa kepada Allah, Allah masrifna azab jahannam. Ya Allah, isrif anna, palingkan kami dari neraka jahanam. Syaratnya apa? Segala kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan kepada manusia, hablum minallah hablum minnas, wajib kita laksanakan terlebih dahulu baru minta. Kalau tidak, sama artinya, tak ada gunanya. Ya. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahanam itu kana gharama, pasti dan dia kekal. Ya, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tetap dan seburuk-buruk tempat tinggal. Bagaimana seburuk-buruk tempat tinggalnya? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada CCTV-nya rupanya. Jadi CCTV-nya sudah ada di dunia ini untuk neraka. Inna jahannam kanat mirsada. Mirsad itu pengintai. CCTV arti bahasa ya bahasa kita gitu. Mirsad itu alat pengintainya. Ya. Kalau orang ngaji ini itu CCTV untuk surga. Lah. Tapi kalau orang berbuat kejahatan, mirsad ada CCTV-nya. Litaghina ma'aba. Taghid itu tagut, untuk orang yang melakukan perbuatan-perbuatan setan. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di neraka jahanam ahqaba. Satu hakob itu 300.000 tahun. Ya. Di ahqab itu banyak. Dia akan masuk neraka jahanam ahqaba. Beberapa ahqab. Pernah Rasul ditanya, apa ahqab itu wahai Rasul? Rasul mengatakan, ahqab itu nama hitungan bukan di dunia ini, nama hitungan di akhirat. Tapi bandingannya apa? Ada mengatakan 300.000 tahun satu ahqab. Sedangkan 1 tahun 12 bulan. 1 bulan 30 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, jadi kalau kena kita 1 hakob saja, ini ahkoba. Ahkob itu banyak hakobnya. Jadi mengapa dikatakan khalidina fiha? Mereka kekal di dalamnya. Ya, karena tidak bisa dihitung waktunya. 1 hari sama dengan 1000 tahun.
Sanggup, Bu? Takkan sanggup kita. Ya. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tetap di sana. Di sini dikatakan mustaqarrun wa muqama. Dia tetap di sana, kemudian dia bertempat tinggal di sana. Ahqab, beberapa haqab. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Tidak pernah dia merasakan yang dingin-dingin dan tidak pernah merasakan minuman-minuman yang dingin. Illa hamiman wa ghassaqa, melainkan minuman dari cairan timah, dari cairan besi, dari cairan nanah bercampur darah. Itu menunya di neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat tetap yang tidak baik, yang buruk, dan tempat tinggal yang sangat buruk. Saat buruk sekali. Allah ya Rahman ya. Jadi kalau kita dengarkan ini, waladzina yaqulu rabbana srif anna, senantiasalah kita setiap hari minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dari azab neraka jahanam. Paling tidak kita ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu simbol kebaikan. Kalau buta mata sebelah kanan artinya apa? Dia tidak mengenal lagi kebaikan. Mata sebelah kirinya adalah mata kejahatan. Itulah. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, tolong baca doa itu. Kalau enggak di-download di internet bisa. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan fil alamin anda kamu langsung salam saja. Ini mengamalkan inilah nih. Tapi aurat itu ditutup. Ini sudah baca Rabbana srif anna azab jahannam, aurat terbuka juga, rambut terbuka juga. Masih banyak jamaah-jamaah ini yang Ustaz jumpa di pasar. Ya. Jumpa di pasar, jemaah pengajian, Pak. Dia ambil capek mana apa tadi kata dia apa yang dia dapat lah di suku itu. Maaf Ustaz, tadi lupa katanya. Rupanya berdagang dia pasar. Waktu pengajian dia tanggung rapi-rapi kan. Jadi tidak boleh seperti itu lagi. Nih baru 3. Yang keempat apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktur wa lam yakturu. Yang keempat adalah orang yang beruntung, orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala berikan perolehan surga Allah Subhanahu wa taala nanti, yaitu orang-orang yang apabila dia berinfak lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, tidak pula bakhil, wa kana baina dzalika qawama, di antara itulah yang paling wajar. Coba kita tengok penafsirannya. Apa kata di sini? Inna man anfaqa min ghairi ta'atillah fa huwa israf. Barang siapa yang berinfak tapi bukan atas jalan ketaatan kepada Allah, itu termasuk israf. Apa israf tadi? Wa kulu washrabu wa la berlebih-lebihan. Jadi apa? Wa man amsaka an ta'atillah azza wa jalla fa huwa iktar. Barang siapa yang menahan dirinya, menahan uangnya untuk infak, dikit-dikit sekali kalau berinfak, itu dia kata fa iktar, itu namakan kiki. Kalau untuk infak dikit, tapi kalau untuk hal yang tak berguna banyak, itulah termasuk ke dalam ini. Pernah Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, siapakah di antara kalian yang lebih cinta kepada hartanya daripada kepada harta warisannya? Apa jawaban sahabat?
Ya Rasulullah, nahnu apa bunyinya, ana ahabbu ila mali, saya lebih cinta kepada harta saya daripada kepada harta warisan. Kata Nabi, la. Sahabat, siapa antara kalian yang lebih cinta kepada hartanya atau kepada harta warisannya? Jawabannya apa? Lebih cinta kepada hartanya daripada kepada harta warisan. Kata Nabi, tidak. Kalian lebih mencintai harta warisan daripada harta kalian sendiri. Apa maksudnya? Semua harta yang kita infakkan itulah harta kita. Semua harta yang tidak kita infakkan tinggal menjadi harta warisan. Mana yang banyak harta kita diinfakkan atau menjadi harta warisan? Menjadi harta warisan. Tapi kaedah dalam agama Islam zaman sekarang tidak boleh lagi saya infakkan semua harta saya, tidak boleh lagi sekarang. Kenapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kan orang kaya-kaya itu kan, mendermakan harta-hartanya semuanya untuk perjuangan Islam. Kenapa? Karena zaman itu belum ada donatur-donatur dan orang-orang kayanya, dan umat Islam masih sedikit. Itu boleh. Tapi kalau sekarang tidak boleh lagi. Ini dikatakan, apabila berinfak jangan berlebih-lebih, jangan pula. Artinya sesuai SOP, standar operasional. Sesuai apa? Paling tidak kita infak itu apa? 2,5% daripada harta. Itu sudah hebat itu. Maka sudah diatur sekarang kan, apabila kita sudah bergaji 4 juta atau 3.800.000, 4 juta lah, maka kita keluarkan berapa? 100.000 lah, 100.000 per bulan. Nah, dan itu dikatakan wa kana baina dzalika qauma, itu yang wajar-wajar. Berpenghasilan 4 juta sebulan, tak dikeluarkan kita untuk fakir miskin asnaf yang 8 itu 100.000, itu namanya tidak wajar. Jadi wa kana baina dzalika qauma, tidak terlalu boros, tidak terlalu kikir, itulah yang sebenarnya yang wajar. Ini qawamani sewajarnya. Nah, Abu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Di penting, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, tidak boleh boros, tidak boleh juga kikir. Ya. Maka kita pikirkanlah sebahagian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian Allah beri rezeki kita infakkan. Ini anfaqu. Kata Allah Subhanahu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang beriman, berinfaklah kamu sebelum datang suatu hari tidak ada lagi sana tebus menebus. Kita memberikan harta kita semua tidak laku lagi. Artinya berinfaklah sebelum datang suatu hari yang tidak diterima lagi infak kita. Ya, tapi yang penting apa? Jangan berniat menginfakkan semua hartanya karena masih ada anak-anak orang lainnya yang memerlukan, dan jangan pula terlalu kikir. Ini yang perlu kita batasi. Nah, yang kelima adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar. Orang yang beruntung, orang beriman adalah orang-orang yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyertakan tuhan-tuhan lain atau mensyirikatkan Allah. Artinya apa? Dia minta kepada Allah tapi melalui kuburan. Minta dia kepada Allah tapi melalui genderuwo. Iya. Minta dia kepada Allah tapi melalui sesajian. Dibuat sesajian itu minta kepada Allah. Itu namanya isyrak, musyrik,
perbuatan musyrik. Itu tidak boleh. Nah, ila an akhar. Kemudian wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dia tidak syirik. Kemudian tidak pula membunuh diri yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan illa bil haq, kecuali dengan jalan hak. Dia tidak pembunuh. Pembunuh itu ada dua. Pembunuh diri, pembunuh karakter. Keduanya sama-sama berbahaya. Pembunuh karakter Pak, dengan cara fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kadang-kadang orang tidak dibunuh dia, tapi karakternya dibunuh, nama baiknya dibunuh. Ini termasuk dalam hal ini. Kecuali haramal illa bil haq, dengan jalan hak. Kalau dia membunuh, dibunuh pula. Ya. Ini manusia-manusianya. Wala yaznun. Mereka tidak berzina. Ini panjang ini. Jadi ayat ini 1, 2, 3 yang macam ini, ayatnya panjang. Siapa yang melakukan perbuatan itu, maka dia akan mendapatkan ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang tobat daripada kesalahan-kesalahan itu, maka Allah terima tobat. Kenapa yang 3 ini panjang? 1, 2, 3 ini yang 3 ini panjang ayat ini. Ya. Kenapa dia panjang? Karena inilah yang banyak dilakukan manusia. Nah, mensyirikkan Allah, kemudian membunuh. Ya, sekarang betapa banyak terjadi pembunuhan tiap hari. Kemudian berzina. Karena ini maka Allah buat panjang situ. Nah, siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang tobat, melaksanakan amal-amal soleh, maka Allah terima taubatnya. Jadi yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan ini, pernah membunuh, pernah berzina, nah, maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan ini. Walladzina la yashhaduna az-zur. Yang ke-8 adalah orang yang suka bersaksi palsu. Dalam tafsir dikatakan saksi palsu itu seperti apa? Ada organ tunggal, musik-musik situ kan. Lah, lagunya entah apa-apa aja, orangnya begini. Duduk pula kita situ. Jadi kalau ada orang nyanyian, sekadar nyanyian tak apa-apa. Tapi yang nyanyi dia pakaian begini, semuanya pendek, semuanya, kita duduk pula situ. Itu yashhaduna zur. Kenapa? Tampilan dia itu palsu-palsu. Allah tidak menginginkan seperti itu. Kalau Anda perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Nah, coba Ustaz bacakan dikit dulu. Biar jelas. Di sini dikatakan kullu batil zur, semua perbuatan batil itu dikatakan zur. Ya, kalau zur perbuatan. Kemudian apa? Azam syirik, azam andadan, atau mengikuti kegiatan-kegiatan orang-orang musyrik. Nah, selawat di gereja, ya, ceramah di gereja gitu kan, baca berjanji di gereja gitu. La hazna bizur wa qala Zamasari innahum la yashhaduna syahadatuz zur. Nah, jadi ini banyak sekali. Termasuk qauluz zur ini adalah ketika pilkades, apa namanya? Pilkab tidak masuk dah. Ya. Jelas dia orang, kata Allah Subhanahu wa taala, pilihlah orang-orang beriman sebagai pemimpin. Ternyata ada yang kita tahu dia beriman, ada yang kita tahu dia itu tidak tahu entah solat atau tidak dan sebagainya. Kita pilih juga dia. Itu namanya yashhaduz zur, saksi palsu. Ini bahaya nih. Ini yang memilih pemimpin kita yang membuat sengsara umatnya, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bil lagwi marru karama.
Apabila kita lewat di tempat orang yang membuat kerjaan yang tak baik itu, ya santai aja lah lewat. Ya, lewat kita dalam keadaan punya harga diri gitu. Jadi kalau nampak orang goyang-goyang begitu pakai rok pendek tu, lewat je lah kita gitu. Gitu kan. Jangan duduk pula situ lagi. Goyang-goyang kaki pula kan. Ya. Tu termasuk tu. Ya. Ikut ni galak-galak kau lain nampak aku. Ada situ agak tersinggung seketik endak. Belum banyak. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau nampak yang gitu-gitu kita hindarkan. Apabila lewat di situ marru karama. Lah, lewat aja kita dengan punya nilai kemuliaan, kita mulia diri. Kita tinggalkan tempat itu, tidak usah ikuti. Akhir. Walladzina idza dzukiru bi ayatillah, apabila disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah kepada dia, ya, ayat-ayat, maka lam yukhiru alaiha summan wa umya. Kalau diperdengarkan ayat-ayat Allah kepada dia, dia tidak menutupi telinga dan tidak menutupi mata. Artinya dia mau menerima. Tapi kalau dibacakan ya Al-Quran mendongkol dia, coba dievaluasi itu. Kalau terdengar Al-Quran tidak enak rasanya perasaan, itu berarti ada something wrong di situ. Ada masalah itu. Nah, itu belum mendapatkan janjian Allah Subhanahu wa taala surga ini. Ya. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah walladzina yaquluna rabbana hablana. Oh, itu penting. Orang yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami dari anak keturunan kami, dari hasil perkawinan kami, dari anak keturunan kami, anak qurrata ayun, anak yang senang dilihat oleh mata. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Jadi kalau dapat anak bukan menjadi imam bagi masyarakat umum, tapi anak yang menjadi imam bagi orang bertakwa. Bayangkan orang takwa dia jadi imamnya. Orang takwa masuk surga. Kalau orang masuk surga, dia jadi ketuanya, dia jadi imamnya, dia duluan masuk surga. Nah, itu kan tinggi permintaannya nih. Nah, maka Allah Subhanahu ulaika yujzaunal ghurfata, maka mereka itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ghurfata. Ghurfata ini al jannah, kamar-kamar dalam surga. Bima sabaru, atas kesabarannya. Itu kepada tantangan itu, Pak. Bima sabaru, atas kesabaran dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman, dan dia akan diberikan kata-kata tahiyatan, penghormatan, dan kata-kata salama. Mana kata-kata salama di surga? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Wa hasunat mustaqarran wa muqama, surga itu adalah tempat yang paling baik. Kalau ini tadi saat paling buruk, kalau ini adalah hasunat, saat hasunat, tempat tetap dan tempat tinggal yang paling baik. Inilah evaluasi daripada konsep program, sasaran, operasional, laksana ibadah yang kita lakukan. Maka ini hasilnya. Besok setelah ini baru kita bahas satu persatu. Siapa Allah itu kita kaji ma'rifatullah. Siapa Rasul itu kita kaji ma'rifatur Rasul. Ya, jadi masih banyak kajian-kajian buat takkan habis-habis. Ini untuk mengantarkan kita untuk motivasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini jadi pegangan kita. Di WA sudah dikirim semua ya. Dipelajarilah. Mudah-mudahan ini di bulan Ramadan akan kita amalkan. Nah, kalau kita meninggal, insyaallah mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.